terima kasih semuanya. Oke, minggu lalu kita nggak ada kuliah ya. Saya coba untuk sambung di hari ini, ya. Apakah sudah terlihat ya semuanya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Ya, sudah Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi di hari ini, di minggu ini kita akan masih teori gitu ya. Kita teori dulu sebelum kita ke praktikumnya. Jadi saya jelaskan dulu definisi dan implementasi IoT itu ya. Seperti apa. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sebelum ke IoT, kita ke revolusi industri 4. Sebenarnya kita juga sekarang udah society industri ke 5.0 gitu ya. Jadi revolusi industri ini itu apa sih yang dimaksud? Kita sering dengar apa yang dimaksud dengan industri 4.0 atau 4.0 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, itu adalah revolusi. Kalau misalnya kita revolusi itu kan perubahan ya. Perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Jadi kalau misalnya kita sering dengar revolusi industri 4.0, berarti sini adalah perubahan. Bagaimana manusia itu mengolah sumber daya dalam memproduksi suatu barang, entah itu untuk kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Perkembangannya seperti apa gitu ya revolusi itu gitu ya. Pertama di abad ke-18, jadi peralatan mekanis yang ditenagai oleh uap. Jadi di abad ke-18 adalah sekarang sekitar 200 tahun yang lalu gitu ya. Itu ada peralatan produksi yang semuanya itu masih kebanyakan menggunakan bahan bakarnya adalah batu bara dan sebagainya, sehingga dia masih menghasilkan uapnya ini itu ya yang digunakan untuk sebagai bahan bakunya. Kemudian ke abad ke-19, ini produksi massal membutuhkan tenaga kerja dan energi listrik. Dari ini tadi, itu mulai membutuhkan tenaga manusia. Jadi massalnya manusia ini mulai dibutuhkan di abad ke-19, tetapi juga menambah kebutuhan dari energi listrik ini tadi. Kemudian di abad ke-20, gitu, abad ke-20, produksi ini sudah mulai otomatis, dia menggunakan elektronik dan IT. Jadi ada mesin juga pakai ada teknologi IT-nya, kita sebut di sini sudah melakukan otomatisasi gitu ya. Pada abad ke-20 yang sekarang ini produksi cerdas digabungkan dengan IoT. Jadi bukan hanya mesin saja, tapi di situ juga ada kita tanamkan kecerdasan di dalam mesin-mesinnya. Nah, Internet of Things gitu ya. Kalau misalnya kita di dalam industri 4.0 itu adalah salah satunya. Jadi bukan industri 4.0 itu adalah Internet of Things, tapi ini adalah salah satu contoh di industri 4.0. Jadi yang mendukung adalah misalnya di autonomous robot, di big data, augmented reality, additive manufacturing gitu ya, cloud computing, cyber security, system integration, simulation gitu ya. Jadi Internet of Things di salah satunya. Jadi misalnya di sini secara sederhana IoT atau Internet of Things dapat dianggap sebagai sistem di mana berbagai things itu barangnya terhubung sedemikian rupa sehingga mereka dapat berinteraksi secara cerdas satu sama lain dan tentu saja dapat terhubung dengan manusia. Tetap tadi saya bilang ini ada hubungannya antara mesin ya, manusia dan mesin ya. Gitu. Kalau misalnya kita melihat definisi IoT itu ya, jadi IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Berarti kita dapat konsep di sini, dia itu Internet of Things. Pertama, dia punya internetnya, dan dia punya benda atau objeknya. Jadi di sini pasti dia terhubung ke internet, gitu ya, ataupun media lain, gitu ya, yang bisa berkomunikasi, dan dia ada bendanya, gitu ya, suatu benda ditanamkan teknologi, kemudian bisa berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, bertukar data, gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum IoT itu muncul, istilah IoT ini muncul, gitu ya, kita sebut dulunya adalah
M2M. Ini adalah muawal IoT ini ada. M2M itu apa? M2M adalah machine to machine. Jadi sebelum istilah IoT ini muncul, orang sebelumnya itu definisikan bahwa ini adalah machine to machine. Suatu yang memiliki kemampuan komunikasi. M2M ini sering disebut sebagai perangkat cerdas atau smart devices. Kemudian dari situ kita juga punya namanya ISO atau Standard Organization. Jadi di ISO ataupun pada standar nasional untuk IoT adalah infrastruktur objek, orang, sistem, dan sumber daya informasi yang saling berhubungan bersama dan layanan cerdas untuk memungkinkan mereka memproses informasi dari dunia fisik dan virtual dan bereaksi. Jadi kalau misalnya kita mendefinisikan melihat definisi IoT dari ISO gitu ya, ini adalah infrastruktur objek. Tetap kita ada objeknya, entah itu orang ataupun sistem atau sumber daya yang saling berhubungan bersama, dan dia mereka memproses informasi dari dunia fisik dan virtual dan bereaksi gitu ya. Jadi dia bisa bersaling berkomunikasi. Sejarahnya gitu ya, kalau misalnya kalian baru dengar Internet of Things itu baru-baru ini, itu istilah Internet of Things itu sebenarnya sudah ada di tahun 1980. Jadi mungkin kalian sudah mau lahir gitu ya, 1980. Jadi di sini mesin Coke atau Coca-Cola gitu ya, di Universitas Carnegie Mellon terhubung ke internet dan dapat melaporkan persediaan minuman dingin. Jadi di sini kulkasnya ini gitu ya, ini bisa tahu isinya sekarang tinggal berapa. Itu tahun 1980. Jadi saat misalnya tinggal sedikit, nanti harus diisi lagi oleh pegawainya. Kemudian 89, John Romke dan Simon Hackett ini mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ke internet gitu yang bisa bekerja sesuai dengan perintah yang dikirim dari komputer atau disebut sebagai embedded internet atau pervasive computing. Jadi di sini pemanggang roti ini tadi sama hal tadi ini, pemanggang roti ini bisa bekerja itu dengan perintah yang terhubung ke internet. Jadi misalnya orangnya sedang di luar, itu bisa memintahkan untuk pemanggang roti ini dari jarak jauh. Tahun 91 ini memberikan visi contemporary IoT atau teknologi komputasi ubiquitous dan komputasi pervasif. Jadi sebenarnya sama konsepnya seperti IoT, tapi sebelum istilah IoT ini ada, itu Mark Weiser-nya itu membuat istilahnya adalah komputasi ubiquitous atau komputasi pervasif tahun 91. Kemudian tahun 94, ini Raji pada tahun 94 mengelaborasi konsep otomatisasi perangkat rumah tangga ke seluruh pabriknya. Tahun 99, Bill Joy mempresentasikan 6 kerangka kerja di web di mana komunikasi perangkat ke perangkat dapat dibentuk. Dan Internet of Things dicetuskan. Jadi setelah ini dicetuskan tahun 99 oleh Kevin Aston mengikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio Frequency Identification di Auto ID Center of MIT. Jadi istilah Internet of Things sendiri itu sudah muncul dari tahun 99. Tahun 2022 ini mulai peluncuran gitu ya oleh Kevin Aston meluncurkan teknologi RFID ini di MIT tadi itu. Dan itu juga membawai nama Internet of Things tadi itu. Kemudian 2003, RFID mulai digunakan besar-besaran oleh militer AS di program CEVI karena melihat raksasa retail Walmart untuk menyebarkan RFID di seluruh toko-toko di seluruh dunia untuk lebih besar gitu ya dari situ. Kemudian 2008, kelompok perusahaan meluncurkan IPSO Alliance untuk mempromosikan penggunaan IP dalam jaringan smart object untuk mengaktifkan Internet of Things. Jadi tahun 2008 ini IP masuk ke dalam device-nya. Jadi kalau sebelumnya itu IP itu bisa connect ke internet gitu ya, berdasarkan dari ID-nya. Kalau misalnya sekarang ini ID itu diganti tahun 2008, ID itu diganti dengan IP atau Internet Protocol yang ada IPv4, IPv6 gitu ya. Kemudian FCC menyetujui penggunaan white space spectrum dan IPv6 diluncurkan dan pertumbuhan besar di bidang IoT. Jadi ini juga didukung oleh Cisco, IBM, Ericsson yang mengambil inisiatif ya, sehingga dia bisa banyak membuat produk yang terhubung ke internet tahun 2011. Jadi itu tadi gitu ya, perkembangan dari 2011 itu. Jadi kalau misalnya kita belum masuk ke IoT tadi itu, ada namanya pre-internet atau telepon
SMS gitu ya, waktu zaman kalian mungkin masih kecil itu ada telepon, orang masih pakai telepon, sekarang SMS juga masih dipakai gitu ya. Kemudian ada Internet of Contents itu masuk ke www atau www. Kemudian Internet of Service itu kita pakai Web 2.0. Kemudian kita ada social web, Internet of People. Habis itu kita masuk istilahnya sekarang adalah IoT, itu ada M2M, ada WSN, ada wireless sensor network gitu ya, M2M machine to machine, WSN wireless sensor network, WOT wireless of things gitu. Nah, benefitnya apa gitu ya? Benefitnya banyak sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau pakai IoT, sebenarnya di lingkungan kalian mungkin juga sudah ada. Ini contoh salah satunya adalah digunakan di smart devices gitu ya. Jadi ini mempermudah penggunaan berbagai perangkat pintar untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Jadi smart device saja untuk mendukung kegiatan manusia dalam berbagai faktor, berbagai properti yang berkaitan dengan komputasi smart device digunakan dalam 3 lingkungan: dunia fisik, lingkungan yang bersifat pada manusia, dan lingkungan yang komputasi yang terdistribusi. Contoh dari smart devices seperti Google Home ini ya. Google Home itu kita pakai biasanya Google gitu ya, ada di rumah gitu ya, untuk melakukan macam-macam, bisa menyalakan lampu ataupun sebagainya yang ada di situ tadi, ada di rumah gitu ya, yang terhubung ke Google Home itu sendiri. Kemudian ada Amazon Desk Button, ini udah keluar dari Amazon. Kemudian ada Food Air Quality Monitor, ini salah satu untuk IoT untuk air quality. Juga ada Doorbell Cam, ini salah satu contoh misalnya smart device untuk bel yang sudah ada kameranya dan pastinya semua terhubung ke internet. Kemudian ada ini salah satu merek baru di Smart Door Lock gitu ya, mungkin juga banyak di Indonesia ini ya, juga paling banyak di Indonesia untuk door lock gitu ya, atau untuk pintu, sehingga dia bisa membuka pintu dengan menggunakan stick jari maupun password. Kemudian benefit lainnya adalah untuk mengurangi operasional cost-nya sendiri. Jadi dengan IoT ini dapat memangkas biaya operasional karena semua dapat dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi jumlah manusia yang melakukan pekerjaan tertentu. Selain itu, IoT memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Dia juga bisa enhance security untuk security-nya gitu ya, sehingga kita bisa tahu keamanan merupakan kebutuhan utama dalam IoT. Hal ini bertujuan agar penggunaan IoT aman dari kejahatan cyber. Keamanan IoT mengacu pada metode pelindungan digunakan untuk mengamankan berbagai perangkat dan data yang terhubung ke internet. Contohnya adalah Application Program atau API, Security API, dan Public Key Infrastructure atau PKI. Kemudian juga kita bisa untuk gathering banyak data gitu ya. Jadi model dari IoT dikembangkan adalah pengumpulan data baik dari sensor ataupun perangkat yang lainnya. Data ini dapat digunakan sebagai prediksi ataupun kebutuhan lain yang dapat membantu kehidupan manusia. Jadi dengan adanya IoT ini gitu ya, data yang bisa kita kolek akan semakin banyak. Nah, data ini nanti kita bisa lakukan training ataupun sebagainya ataupun AI gitu ya, sehingga nanti kita bisa membuat suatu hal yang baru lagi gitu ya, sehingga kita bisa mengembangkan sesuatu lainnya yang lebih baik. Kemudian juga kita mengachieve customer atau centricity. Jadi teknologi itu memiliki pengalaman permasalahan dari pengguna, sehingga teknologi yang dikembangkan terpusat sesuai keinginan pada penggunaan IoT itu sendiri. Contohnya berbagai macam device IoT seperti smartwatch, smart lamp, smart light yang dibuat berdasarkan permasalahan dari pengguna. Sehingga dengan ini IoT yang cepat berkembang dan mempermudah hidup manusia itu sendiri. Ya. Kemudian potensi IoT di dunia itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita melihat prediksi jumlah perangkat IoT yang terhubung itu bisa 75,4 miliar pada tahun 2025 ataupun tahun depan itu. Jadi hal ini menunjukkan sangat besar pengembangan IoT, bahkan lapangan pekerjaan di IoT ini sendiri gitu ya. Jadi IoT ini juga pasti berdampak sektor lain seperti ekonomi, transportasi, dan komunikasi.
Kemudian juga di sini potensi untuk IoT dengan berbagai teknologi yang berkembang pada tahun 2025, nilainya bisa mencapai 6,2 triliun dollars gitu ya. Jadi di sini ada 9 sektor IoT yang bisa dikembangkan tahun 2002 hingga 2025, antara lain kesehatan, makanan, minuman, pertanian, perkebunan, tambang, dan perminyakan. Ada 3 hal besar lain yang menjadi pokok pengembangan IoT, yaitu meningkatkan operasional dan efisiensi, serta meningkatkan kualitas dan kesehatan dan keamanan, serta meningkatkan produktivitas dan penjualan. Misalnya kita bandingkan gitu ya, kita bandingkan dengan yang lainnya, mobile internet gitu ya, automation knowledge works, cloud technology, advanced robotic gitu ya, autonomous near vehicle, NGN, energy storage gitu ya, 3D printing. Kalau misalnya kita bandingkan dengan teknologi semuanya ini sedang teknologi berkembang ya, teknologi yang masih berkembang hingga sekarang. Prediksi tahun 2025 gitu ya, untuk IoT sendiri itu masih bisa naik ke 3 gitu ya. Sehingga nanti IoT sendiri nanti didukung oleh cloud teknologi, juga didukung oleh automation of knowledge works. Juga nanti itu bisa dipakai untuk mobile internet. Jadi base-nya dia semua itu nanti adalah Internet of Things. Kemudian di Indonesia seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini tahun 2022, kita bisa melihat peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun dalam bisnis internet ya, dalam bisnis IoT. Lebih dari 400 juta perangkat itu terhubung. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, jadi terus ada engineer, electronic designer, IoT hardware designer, software developer, data analyst, cyber security. Jadi dengan adanya tadi kita menggantikan kita masang banyak objek ataupun sensor di ini akan tambah karena di IoT sendiri kita memiliki elemen teknologi gitu ya. Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional ini dapat membantu perusahaan memantau setiap aspek operasi dengan memasang sensor di berbagai aset bisnisnya. Jadi salah satu elemennya adalah strong connectivity, advanced analytics, human machine interaction, advanced engineering. Kemudian bagaimana kita menganggap ini sebagai Internet of Things, ataupun nanti bagaimana kita menghubungkan. Jadi kalau konsepnya tadi Internet of Things pasti ada komunikasinya di sini. Yang bisa kita gunakan untuk komunikasi IoT, kita ambil contoh sini 8 gitu ya. Yang pertama kita bisa menggunakan Wi-Fi, kemudian kita bisa menggunakan jaringan mesh, kita bisa menggunakan Bluetooth, kemudian koneksi seluler, koneksi satelit, LP1, NFC, dan RFID. Gitu ya. Salah satu contoh bagaimana kita bisa berkomunikasi menggunakan IoT. Implementasinya, kalau misalnya di sini, itu salah satunya adalah di Smart City, itu mencakup sektor industri, keamanan, retail, kesehatan, tempat tinggal, energi, dan mobilitas. Jadi bisa dikatakan Smart City ini bukan hanya adanya langsung misalnya ada di web kita buat government dan sebagainya, tapi di sini Smart City itu melingkupi gitu ya, mencakup sektor, berbagai sektor. Tadi yang ini tadi sudah saya sebutkan tadi. Terus di dalam smart home gitu ya, juga ada nanti misalnya situ ada kunci TV, kunci pintu, CCTV, AC, lampu, manajemen listrik, pemanas, pengatur suhu, juga akan garasi. Jadi yang banyak yang kita bisa implementasikan dalam smart home, berarti dalam rumah kita yang kecil gitu, misalnya itu kita bisa banyak mengimplementasikan IoT di dalam situ tadi. Kemudian untuk development board-nya gitu yang bisa ditemui di pasaran gitu ya, kita bisa pakai Arduino Uno, ESP8266 atau ESP32 dan Raspberry Pi gitu ya. Apakah ini yang digunakan hanya ini saja? Tidak. Kalau misalnya kita di dunia industri gitu ya, ini biasanya nanti digunakan hanya sebagai prototype atau prototipenya saja. Setelah itu mereka akan membangun board sendiri di tiap-tiap industrinya. Tapi base-nya, jadi misalnya Arduino ini
nanti chipset yang dipakai gitu ya, yang kita ambil untuk portnya. Jadi bukan dalam bentuk port ini tadi. Misalnya ESP82 ada untuk dipasang di port kita ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi I/O-nya juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di sini juga salah satu jenisnya misalnya Arduino, gitu ya, berarti ada Arduino ini untuk WiFi dan Bluetooth. Jadi di sini dia bisa support untuk WiFi dan support untuk Bluetooth-nya juga. Di sini juga dia sudah lengkap, ada analog, digital, PWM, SPI, dan sebagainya. Di ESP32 kita bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan I2C, SPI, ataupun UART. Nanti kalau misalnya kalian di mikro belum dapat, nanti mungkin di sini saya coba jelaskan sedikit di pertemuan-pertemuan ke depan. Kemudian kita juga bisa menggunakan WiFi dengan kecepatan di 150 Mbps dan 211 PGN gitu ya. Kemudian Bluetooth jadi versi 4. Mungkin itu gambaran untuk IoT. Minggu depan kita langsung ke praktikum ya. Untuk minggu depan nanti saya jelaskan sedikit kita praktikumnya seperti apa. Nanti ada modul mungkin bisa lihat. Sudah cukup semua? Oh sudah. Ya. Silakan. Nanti pakai Wogwi. Nanti saya bantu di Wogwi-nya aja. Sementara. Nanti ada modulnya nanti. Ya. Ada lagi? Oke. Nanti modul saya kirim di grup ya. Oh gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.